والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali hadir bersama-sama rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan salah satu kewajiban pokok kita sebagai hambanya, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah beribadah kepadanya kapanpun dan dimanapun kita berada, di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita senantiasa tetap semangat dan gairah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bulan Ramadan, mudzakarah kita sekali sepekan kita opkan sementara. Malam ini kita mulai kembali sebagai bentuk keistiqomahan kita juga, bahwa selama Ramadan kita senantiasa dapat hadir mendengarkan ceramah tausiah, maka di luar Ramadan pun kita masih tetap hadir untuk mudzakarah. Mudah-mudahan ini menjadi alamat bahwa kita senantiasa tegak teguh istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam hadir di majelis ilmu yang insya Allah memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa Rabu malam Kamis kita lanjutkan mudzakarah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan penjelasan para ulama, khususnya dalam tafsir Jalalain. Kita masih di surah Al-Baqarah. Kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallah. Qulu, ini fi'il amar.
Fa'ilnya adalah waw jamaah. Ulu, katakanlah oleh kalian. Khitabun lil mu'minina. Ayat ini mengkhitab orang-orang mukmin. Jadi yang disuruh untuk berkata oleh Allah dalam ayat ini kita orang-orang mukmin. Katakanlah oleh kalian hai orang-orang mukmin. Apa yang harus kita katakan? Amanna billah. Kami telah beriman kepada Allah. Kita sudah beriman, disuruh mengatakan tolong kamu bilang kami telah beriman kepada Allah. Ini pernyataan. Kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh malu, kita tidak boleh takut menyatakan keimanan dan keislaman kita. Allah suruh kepada kita orang-orang mukmin berkata kami telah beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami juga telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami minal Quran, daripada Al-Quran. Jadi kita berkata kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada Al-Quran. Ini penting. Kita menyatakan diri beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, taat kepada Allah, ikut apa yang diatur di dalam Al-Quran. Tak boleh ragu, tak boleh takut. Sampaikan pernyataan kita bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim minas suhuf fil asr, yakni suhuf, lembaran yang 10, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya bahwa kita selaku orang Muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad juga harus menyatakan bahwa selain beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kita juga harus beriman kepada kitab-kitab wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail yang diturunkan kepada Nabi Ismail, wa Ishaq diturunkan pada Nabi Ishaq, wa Yaqub turunkan pada Nabi Yaqub, wal asbat aulad diturunkan kepada anak cucu beliau, wa ma utiya Musa, dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa minat Taurat, wa Isa minal Injil, wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim minal kutubi wal ayat, dan beriman kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dari Tuhan mereka
la nufarriqu baina hadim minhum, kami tidak membeda-bedakan satu di antaranya. Artinya apa jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bahwa seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ajarannya sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang mereka dapat sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib beriman kepada seluruh para nabi dan kepada seluruh kitab-kitab dan suhuf yang diturunkan kepada mereka. Wajib beriman. Bahwa apa kita wajib beriman? Allah telah turunkan wahyunya kepada nabi-nabi itu. Walaupun kita menjalankan syariat Islam yang itu di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Tapi kita percaya kepada kitab yang betul-betul turun kepada mereka, yang tidak diubah, yang tidak diganti. Emang sekarang ini ada yang ubah diganti? Tidak ada. Jadi yang kita beriman itu kepada yang tidak diubah. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan satu di antara. Fa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, beriman kepada sebagian, kafir kepada sebagian, mengingkari sebagian. Kal Yahudi wan Nasara, seperti orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, fa innahum amanu bi Musa wa kafaru biman addahu. Orang-orang Yahudi, mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, wa kafaru biman addahu, tapi mengingkari nabi dan kitab selain Nabi Musa. Begitu juga wan Nasara, Nasrani, fa innahum amanu bi Isa wa kafaru biman addahu. Orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Injil dan kepada Nabi Isa, tapi mengingkari nabi-nabi yang lain, mengingkari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi. Jadi kalian jangan begitu. Kalian harus mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, beriman kepada semua nabi dan semua kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tak ada bedanya, semuanya utusan Allah, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mukmin agar kita menyatakan bahwa tidak ada bedanya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya utusan Allah, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami muslimun lahu, menyerah diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan, pernyataan yang harus kita lakukan, kita nyatakan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu, katakan seperti itu.
Fa in amanu ay al yahudu wan nasara, maka apabila mereka siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Kalau ayat yang tadi yang disuruh umat Islam, ayat ini yang dimaksud orang Yahudi Nasrani. Nah, ini pentingnya mungkin kita mendengarkan penjelasan para ulama. Kadang-kadang secara terjemah mereka siapa? Kalian siapa? Ayatnya berdempetan begini. Nah, ini kurang-kurang salah pemahaman kita. Maka apabila mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bimisli ma amantum bih, mereka itu sama beriman seperti apa yang kalian imani. Nah, jadi kalau mereka itu beriman macam kita ini, ya, tidak membeda-bedakan, semuanya diterima. Ini sindiran, ya. Ketika ayat ini turun, mereka orang Yahudi percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Taurat, tak percaya kepada Al-Quran. Orang Nasrani percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Injil, tapi tak percaya kepada Nabi Musa, tak percaya kepada Taurat, tak percaya kepada Quran. Nah, disindir. Kalau kita semuanya percaya. Jika orang Yahudi dan Nasrani juga begitu, macam kita nih umat Islam, orang-orang mukmin yang sudah tadi perintah Allah Subhanahu wa taala, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka dapat petunjuk. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling anil imani bih, daripada beriman kepada yang demikian tadi itu, enggak mau dia percaya kepada Al-Quran, pada Nabi Muhammad, fa innama hum fi syiqaq khilafim ma'akum. Jika mereka berpaling dari keimanan, dia hanya mengimani satu itu aja, yang lain dia diingkari, enggak macam kita ini semua nabi dan rasul diimani, semua wahyu Allah diimani, tak mau dia seperti itu. Fa innamahum, maka sesungguhnya mereka fi syiqaq khilafin, itu dalam perkhilafan, ay mukhalafatid din, beda dah agama kita, ad-dinil haq, ya, beda, berarti enggak hak lagi, enggak benar lagi dah agama itu. Wa yutlaqu 'ala dhalalah wa 'ala al-adawah, ya, dimutlakan maknanya kepada kesesatan dan permusuhan. Jadi kalau mereka berpaling dari keimanan, berarti mereka beda dengan kita, tidak lagi menganut agama yang hak, yang benar, dan mereka menjadi musuh ma'akum, bagi kalian. Fasyayakfikahumullah ya Muhammad syiqaqahu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong kita dari permusuhan mereka. Wa huwas sami'ul alim, wa huwas sami'u li aqwalihim, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar apa yang mereka ucapkan, al-alim bi ahwalihim, dan maha mengetahui hal ihwal, tingkah laku mereka. Jadi begini, kita ini di dalam berakidah harus tegas, bilang kami beriman kepada Allah, jangan ragu-ragu, setengah-setengah.
Ya. Dan kalau mereka juga ngomong begitu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya mereka dalam petunjuk. Tapi kalau enggak, udah di luar daripada kebenaran, dan dia dalam permusuhan dengan kalian. Kalau dia memusuhi kalian, Allah yang menolong, yang membela kalian dari permusuhan mereka. Allah kalau sudah menolong kita, Allah itu sifatnya As-Sami', Maha mendengar liaqwalihim, seluruh pembicaraan mereka. Al-Alim, Maha mengetahui biahwalihim, seluruh tingkah laku, sikap, gerakan mereka. Wa qad kafahu iyyahum biqatli Quraizah wa nafi Nadir wa darbil jazirah alaihim. Maka pertolongan Allah itu wujudlah dalam bentuk bagaimana umat Islam mampu mengalahkan mereka, membunuh mereka dari Bani Quraizah di Madinah, termasuk juga musuh Bani Nadir. Artinya kalau mereka sudah jelas-jelas itu beda dengan kita, memusuhi kita, yakin Allah yang nolong kita. Dan Allah dah buktikan tuh, memenangkan umat Islam. Ya, kita ini hati-hati berpegang kepada keyakinan kita. Kita dari dulu sampai sekarang juga diuji. Kadang-kadang banyak goyah keyakinan kita. Yakin kalau apa yang kita yakini itu benar karena Allah Subhanahu wa taala, pertahankan. Walaupun ternyata banyak orang berbeda dengan kita. Orang-orang yang tak suka dengan Islam. Nah, ini kadang-kadang banyak yang takut sekarang. Takut kalau berbeda nanti gimana? Kalah kita nanti. Kalau kita bersama Allah, bersama orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, insya Allah Allah yang bela. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah masdar muakkad li amanna wa nasbu bi fi'lin muqaddar ay sabaghanallahu sibghah. Allah mencelupkan kami dengan celupan, wal muradu dinahu alladzi fataran nas alaihim lidzuhuri athari ala sahibi kasabghi fis saw. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencelup umat Islam dengan agama yang menjadi fitrah bagi manusia. Apa artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana Allah membantu umat Islam, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bahasa sentuhan Allah yang bekasnya itu nampak dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsan minallahi sibghah ay la ahada ahsan minallahi sibghah. Tidak ada satupun celupan yang lebih baik dari celupan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu abidun, dan kami abidun adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ungkapan bahwa kita harus menyatakan diri bahwa kita tetap menegakkan kalimat Allah, kita tetap menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala apapun bagaimanapun keadaan, dan yakinlah maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Qala al-yahudu
lil muslimin. Berkata orang-orang Yahudi kepada orang-orang muslim, nahnu ahlul kitabil awwal wa qiblatuna aqdam wa lam takun al-anbiya min al-arab walau kana Muhammadan lakana. Jadi kata orang-orang Yahudi ini, nahnu ahlul kitabul awwal, kami itu, kata dia, ahli kitab yang lebih awal, duluan daripada kalian. Baru tuh tahu ada kitab Al-Quran, kami dari dulu tahu duluan. Wa qiblatuna aqdam, ini bab kiblat juga, kiblat kami juga duluan daripada kalian. Kul, katakan lahum kepada mereka, atuhajjunana takhasamunana fillah, apakah kalian mengajak kami berbantah-bantahan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, an nastafa nabiyyan minal arab, sesungguhnya Allah memilih nabinya dari orang Arab, wa huwa rabbuna wa rabbukum, dan dia Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Jadi mengapa kalian mengajak kita kok berdebat tak kunjung padam gara-gara Allah memilih nabinya dari orang Arab, bukan dari suku kalian? Bukankah Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kamu juga? Sama, Allah Tuhan kita. Maka hak Allah lah nak ngangkat dari mana saja nabinya. Kenapa kalian tak berhenti-berhentinya itu mendebat? Gara-gara itu Allah mengangkat nabinya itu dari orang-orang Arab. Falau ayyastafa min ibadi man yasha, bagi Allah hak poetonya Allah mengangkat dari hambanya siapa saja yang dikehendaki. Nah ini, jadi ada karakter orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tak mau ngalah, harus dari dia. Kalau enggak dari dia, oi, banyak kalimat, banyak ungkapan, banyak ucapan, banyak isu, banyak macam-macam untuk melakukan penolakan-penolakan. Nah, harus dia. Nah, itu karakter sukunya. Maka sehingga ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan bukan suku mereka, mereka tak terima. Panjang cerita, beribu-ribu alasan untuk mendebat, untuk tidak menerimanya. Lalu Allah bilang sama mereka, masa gara-gara ini kalian itu tak mau ikut berdebat terus gara-gara tidak dari suku kalian? Itu kan Allah yang punya hak veto. Bilang sama mereka, kul, kata Allah, bilang begitu, walana a'maluna walakum a'malukum. Nah udah kalau begitu, amal kami bagi kami, amal kamu bagi kamu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ajaran agama kita, agama Islam, jangan kita ikut larut dalam perdebatan yang tak kunjung selesai. Karena yang berdebat itu niatnya bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Dah, selesaikan aja lah itu perdebatan kalau sudah begitu. Udahlah, lana a'maluna walakum a'malukum. Udahlah, nanti daripada kita semakin habis energi untuk berdebat yang tidak. Maka ini juga berlakulah kalau terjadi perkhilapan, ya, misalnya furu'iyah, jangan terlalu diperpanjang berlarut-larut kalau tidak mau ketemu. Tapi alhamdulillah dia sakinah, nampaknya ada pertemuannya, ketemu, ada titik temunya, ya. Udah mulai terkenalnya apa? Ada yang mengatakan, oh mantap lah, macam sakinah itu kita bisa adem. Puasa kemarin saya nanya, apa itu? Selesai 8 rakaat, Pak Imam Adam berdiri lagi, lanjutkan 20. Jadi ada titik temu. Ya sudah, yang mau 8 monggo selesaikan, yang mau 20 udah lanjutkan. Jangan kelahi pisah pengurus masjid lagi gara-gara perbedaan ini.
Jadi udah, kalau memang nggak bisa ketemu, sama-sama paham dah kita ini. Itu menunjukkan ayat, menunjukkan ayat, dalil, udah. Dah yang 8 yang 20. Itu kalau furu'iyah. Nah begitu juga perdebatan tentang yang pokok usuluddin, akidah. Kalau nggak ketemu, ya udahlah. Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Nggak selesai juga ujungnya, habis energi kita. Nah, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran Islam. Ya, jangan habiskan energi untuk perdebatan yang tidak kunjung selesai. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Berserah diri sepenuhnya, itu nama ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, kita ini melakukan apa sesuai keyakinan kita kepada Allah, kita pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahu ay lillah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ad-dini wal amali. Ya, dua ini. Satu bab agama, pasrahkan pada Allah. Bab akidah tadi, ya udah. Ya, lakum dinukum waladin wal amal, dan amal agama kita sama, bab amal udah, lana a'maluna walakum a'malukum. Udah gitu aja. Mana yang betul terserah Allah lah nanti di akhirat, karena keyakinan kita sama-sama benar. Fanahnu aula bil istifa wal hamzah lil inkar wal jumal sal ahwal. Jadi ini yang perlu kita jadikan sebagai pegangan, ya, di dalam kita melaksanakan apa yang kita yakini. Ya, di tafsir ini seringkali mengungkap kedudukan dan alasan-alasan kedudukan nahu di dalam menjelaskannya. Bal, bahkan, yaqulun bil ya wat ta. Ada yang pakai iya, ada yang pakai ta. Kalau yaqulun, ya, mereka berkata, taqulun, kamu berkata, inna Ibrahim wa Ismail Ishaq Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Bahkan orang-orang Yahudi Nasrani itu ngomong, apa kata mereka? Sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu keturunan mereka itu semuanya adalah hudan, orang Yahudi. Au Nasara, yang Nasrani bilang bukan, semua mereka orang Nasrani. Oh, kul, bilang sama mereka, ngapain dia itu mengklaim begitu? Antum a'lamu amillah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, memangnya kalian lebih tahu ya dari Allah? Ini kan wahyu Allah ini yang dibaca Muhammad nih, bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, keturunan semuanya itu mereka itu muslim, berserah diri kepada Allah. Kok kalian bilang dia Yahudi, yang Nasrani bilang dia Nasrani? Emang kalian lebih tahu dari Allah? Bilang sama dia, itu kata Allah itu. Mungkin debat dengan kita nggak level dia. Bila akan debat sama Allah Ta'ala, emang kalian lebih hebat dari Allah, lebih tahu. Ini kan ungkapan yang udahlah, nggak sia-sia kita kalau nak berdebat terus tuh. Antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu tentang hal ini daripada Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lamu, maksudnya ya Allah lebih tahu dari kalian, nggak usah lah asal ngomong. Ini
dialog yang luar biasa. Ya, ini secara halus, tetapi lebih kena secara makna. Kita tidak mengatakan kita lebih tahu, malah bertanya, tapi pertanyaan itu langsung melekat. Emang kalian lebih tahu dari Allah? Tentu maknanya ya tidaklah, kalau enggak kenapa ngotot begitu. Kita dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu cara. Jadi diajak berdialog. Ya, berdialog. Emangnya apa kata Allah? Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kanu hanif walakana musliman hanifa. Bukanlah Ibrahim Yahudiyan wala Nasriyan walakin kana hanifan muslimah. Dia itu condong berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Muslim yang berserah diri kepada Allah. Allah sudah bilang gitu. Kok kalian bilangnya lain? Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Waman, apa timannya? Siapa? Allah nanya, bukan maksudnya ingin dikasih tahu, tapi nanya ingin ngasih tahu. Nah, ini dialog yang luar biasa. Ada orang nanya bukan ingin cari tahu, tapi ingin ngasih tahu. Tapi caranya ngasih tahu lewat pertanyaan. Waman azlamu, siapakah orang yang paling zalim? La ahada azlam, tidak ada satupun orang yang lebih zalim. Itu artinya mimman, daripada orang yang katama akhfan nasa syahadatan indahu. Tidak ada satupun di dunia ini orang yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian, pengetahuan di sisinya. Maksudnya apa? Ada orang yang tahu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini sesungguhnya telah tahu bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, Nabi akhir zaman. Mereka dah tahu sejak Nabi Muhammad belum lahir, tapi mereka sembunyikan pengetahuannya mereka yang jelas itu. Ya. Maka Allah katakan tidak ada seorang pun yang lebih zalim kecuali yang menyembunyikan, ya, persaksian, pengetahuan mereka minallah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sudah tahu, tapi mereka sembunyikan karena dengkinya itu. Udah tahu sebetulnya. Jadi kalau bahasa umumnya, orang yang paling zalim ialah orang yang ngotot kekeh tak mau menerima kebenaran, padahal kebenaran itu dia telah tahu. Itu paling zalim. Maka mudah-mudahanlah kita tidak usah gengsi kalau sudah datang kebenaran terhadap diri kita. Maka ada ungkapan, ya. Apa ada ungkapan? Unzur maqila wala tanzur mangqala. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan hanya memperhatikan siapa yang mengatakan.
Kalau yang ngomong dari kawan kita percaya, kalau dari orang hoax. Gitu, jangan begitu. Kalau memang benar, ya benar, walaupun itu mungkin dari bukan kita. Mentang-mentang dari bukan sukunya, nggak mau percaya dia. Kekeh, padahal dia sudah tahu dari awal di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Wahum al-Yahudu. Nah, mereka itu adalah orang-orang Yahudi itu. Katamu syahadat Allah fitarah Ibrahim bil Hanifah. Mereka itu menyembunyikan kebenaran yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat, bahwa Ibrahim itu adalah Hanifah muslimah. Udah ada itu. Nabi Ibrahim itu muslim, Nabi Muhammad nabi akhir zaman, udah jelas di dalam kitab mereka, tapi mereka sembunyikan. Lalu berdebat pula itu untuk mempertahankan dan memperkuat persembunyian apa yang mereka dalam hatinya itu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Jadi terhadap apa yang mereka kerjakan orang-orang yang ngotot tadi, yang tidak menerima kebenaran, Allah Ta'ala, Allah tahu. Allah tahu. Ya, nanti Allah akan berikan balasan di hari akhirat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ternyata banyak sekali ayat-ayat perdebatan, pertentangan pemikiran, ya, antara Yahudi, Nasrani dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau merenungkan ayat-ayat ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini banyak kita lihat di mana itu, di YouTube perdebatan antara ulama dengan pendeta. Banyak ya, perdebatan orang Islam dengan orang Kristen. Kalau perdebatan itu digelar hanya untuk ya saling mempertahankan diri masing-masing itu aja, bagusnya nggak usah habiskan energi untuk itulah. Banyak sekarang itu lagi viral. Termasuk juga sekarang itu ikut-ikutan ke kita kaum muslimin, perdebatan antar golongan, antar sama muslim. Banyak kan? Banyak sekarang itu. Ya. Jadi jangan diperpanjang. Ini artinya dari dulu ini karakter. Justru karakter kita menjadi hati keras masing-masing. Gak usah terlalu dihitungkan. Ya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Tilka, yang demikian itu adalah umat qad khalat, terdahulu. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi selainnya itu adalah umat, orang-orang dah terdahulu. Itu terus kita perdebatkan sampai hari ini, memperdebatkan agama Nabi Ibrahim. Beliau itu sudah lewat, itu masa lalu. Ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka umat-umat terdahulu akan mendapatkan atas apa yang mereka usahakan. Walakum ma kasabtum, dan bagi kalian mendapatkan apa yang kalian usahakan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semuanya itu umat terdahulu. Dia itu sudah mukmin, akan mendapatkan balasan dari apa yang dilakukan. Kalian juga mendapatkan. Jangan tarik-tarik beliau itu ke A, ke B, ke C, ke D. Toh juga masing-masing kita akan memperoleh sesuai dengan amalan masing-masing.
wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka orang-orang dulu itu lakukan. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu kalian menganggap agamanya apa, kalian gak akan diminta pertanggungjawaban. Udah beliau yang akan ini. Sama dengan beliau tidak diminta pertanggungjawaban atas agama kalian. Kalau yang melenceng ya kalian aja yang kena neraka. Nah begitu jugalah orang tua kita, ya, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ya bagi Allah, bagi orang tua kita, ya apa yang mereka kerjakan itulah balasannya. Tidak ada gara-gara dosa orang tua lalu yang disiksa anaknya. Nah, atau orang tua kita sudah lama meninggal jadi orang yang saleh, kita yang sekarang banyak bersalah, ya gara-gara kita orang tua masuk neraka. Atau gara-gara orang tua anak masuk neraka. Enggak, ya laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Maka kesimpulannya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita, satu, kita harus tegas, tegak teguh dengan pendirian kita yang beriman kepada Allah, yang mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tanpa terpengaruh dengan isu-isu, ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan, perdebatan-perdebatan ghazul fikri yang dihadapkan kepada kita. Pada akhirnya hendaklah kita mengatakan, ya sudah, lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Nah, itulah kesimpulannya. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.